Hanya melalui kematian datanglah kehidupan. Hanya melalui pengorbanan hidup kita mendapatkan kehidupan. Hanya melalui pelayanan kita mendapatkan kebesaran. Apakah kita bersedia mengikut Kristus, cara hidupnya dan kehendaknya? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-132. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-12, mulai ayat 20 sampai dengan 36. Yohanes 12, 20 sampai dengan 36. Dan dari bacaan ini saya mengambil judul, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami. Bahkan lebih dari yang kami sadari dan kami insiapi. Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin hidup kami, dan Tuhan menolong kami. Kami datang sekali lagi ya Tuhan, tolonglah kami ketika kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bukakanlah hati pikiran kami, jadikanlah hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Anugerahilah kami dengan hikmat, dengan pewahyuan, dan bahkan dengan sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-12, mulai ayat 20, sampai dengan 36 yang dituliskan demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormat Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga,
Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengikuti Injil Yohanes, kita menemukan beberapa kali Tuhan Yesus berkata tentang saatku belum tiba. Misalnya kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-7, kita menemukan menjelang hari raya Pondok Daun, saudara-saudara tiri Yesus mendorong supaya Yesus pergi ke Yudea, ke Yerusalem, ke kota besar, supaya perbuatan-perbuatan Yesus, maksudnya pengajaran dan mujizatnya, diketahui oleh orang banyak. Tetapi Yesus menjawab, waktuku belum tiba, waktuku belum genap. Tetapi dalam bacaan kita, Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 36, kita menemukan bahwa Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Kalau dipendekkan, saatku telah tiba. Apa yang menyebabkan Yesus berkata demikian? Apa alasannya? Yang pertama pastilah oleh karena Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai beban muda. Dan itu Yesus lakukan di tengah-tengah para pemimpin agama sudah berencana dan sepakat untuk menangkap Yesus dan juga Lazarus, bahkan untuk membunuhnya. Tetapi Yesus tetap berangkat ke Yerusalem dengan terang-terangan naik keledai memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itulah yang dinubuatkan Nabi Zakaria bahwa Mesias sang raja yang lemah lembut itu mengendarai keledai beban muda. Jadi dengan Yesus secara terang-terangan memproklamirkan dia adalah sang Mesias yang dinubuatkan Nabi Zakaria, dan pasti para pemimpin agama yang melihat Yesus seolah-olah tidak ada masalah masuk ke kota Yerusalem, merangsang kemarahan mereka dan seperti menantang mereka. Mereka akan makin agresif untuk menangkap dan membunuh Yesus. Alasan yang kedua adalah apa yang kita baca di dalam bacaan kita. Di antara mereka yang datang ke Bait Suci, orang-orang dari dalam negeri Israel maupun orang-orang dari luar negeri,
ternyata terdapat orang-orang Yunani. Mereka hanya boleh masuk sampai di pelataran paling luar. Dan orang-orang Yunani ini berkata kepada Filipus bahwa mereka ingin bertemu dengan Yesus. Dan Filipus kemudian menyampaikan kepada Andreas. Dan akhirnya mereka berdua menyampaikannya kepada Yesus. Kalau kita bertanya mengapa Filipus tidak dengan segera mengambil keputusan sendiri. Apakah dia akan menyampaikan kepada Yesus ataukah dia akan menolak? Mungkin Filipus mengingat apa yang disampaikan Yesus kepada mereka. Pesan Yesus di dalam Matius 5. Matius 10 ayat 5. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang-orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan supaya murid-murid hanya pergi memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Dan bahkan mereka mendengar Yesus sendiri juga mengucapkan hal itu. Walaupun Yesus ada di daerah bangsa-bangsa lain, di daerah Tirus Sidon, ketika seorang perempuan Kanaan atau Siro-Fenisia meminta pertolongan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Matius 15 ayat 24, Yesus menjawab, Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Jadi sepertinya dalam rangka melatih murid-muridnya untuk memberitakan Injil, Yesus melakukan pembatasan. Murid-muridnya diutus untuk memberitakan Injil hanya kepada orang-orang Yahudi yang budayanya sudah mereka kenal, adat istiadatnya sudah mereka kenal, supaya tidak menjadi kesulitan karena beda budaya. Yesus sendiri pun membatasi pelayanannya. Oleh karena Yesus tahu apa yang akan terjadi secara lebih panjang, lebih jauh dalam masa yang akan datang. Yaitu Yesus akan menjadi roti hidup bagi segala bangsa sesudah ia menyelesaikan tugas dari Bapa, yaitu bahwa ia harus dalam kedatangannya yang pertama ini dikorbankan sebagai anak domba Allah. Melalui pengorbanannya ia akan mendamaikan Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Yesus tahu bahwa kematiannya justru akan mendatangkan perubahan besar. Kematiannya justru akan membuka. Injil bukan hanya diberitakan kepada orang-orang Yahudi, tetapi Injil akan diberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi jikalau Yesus berkata bahwa dia seolah-olah tidak menjawab permintaan orang-orang Yunani, bahkan mungkin kata-kata yang Yesus sampaikan ketika Filipus dan Andreas mengatakan orang-orang Yunani ingin bertemu, jawaban Yesus itu tidak nyambung. Sesungguhnya bukan sama sekali tidak nyambung. Saatnya Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain adalah sesudah Yesus menjalani bagiannya sebagai anak domba Allah. Sesudah Yesus wafat, ia baru akan menjadi roti hidup bagi segala bangsa. Jadi, ketika Yesus berkata bahwa telah tiba saatnya anak manusia akan dimuliakan, Yesus dengan jelas berbicara tentang kematiannya. Tetapi hal ini membingungkan orang-orang Yahudi. Oleh karena mereka memegangi dogma tentang anak manusia, Mesias itu paling tidak berdasarkan Daniel 7 ayat 14b. Anak manusia yang datang kepada yang lanjut usia itu dikatakan ia akan diberi kekuasaan. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal,
yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nubuatan Daniel pasal yang ke-7 maupun nubuatan-nubuatan kitab perjanjian lama yang lain, seperti Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya itu menunjuk kedatangan Yesus pada kali yang kedua nanti. Ketika benar Yesus datang sebagai Mesias yang jaya, Mesias yang menang, yang kerajaannya akan kekal, kekuasaannya akan kekal, tidak akan musnah. Tetapi saat ini kedatangan Yesus adalah untuk menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seperti yang diucapkan Yohanes Pembaptis. Yesus datang untuk menggenapi nubuatan hamba Tuhan yang menderita. Yesaya pasal 53. Dia akan menjadi Mesias yang menderita dan bukan menjadi Mesias yang jaya. Belum menjadi Mesias yang jaya. Yesus mengatakan bahwa saatnya ia akan ditinggikan. Padahal yang ia maksudkan adalah saat kematiannya. Bagaimana kematian Yesus adalah saat ia ditinggikan. Juga kalau kita mengikuti percakapannya, Yesus nanti juga mengkaitkan apa yang akan kukatakan tentang saat ini. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk saat inilah aku datang, aku hadir. Bapa, muliakanlah namamu. Sesungguhnya dengan kematiannya, Yesus memuliakan Bapanya. Oleh karena ia harus menjalani kematian, sementara ia adalah yang kudus. Ia adalah Allah dalam wujud manusia. Bagaimana Allah itu mati dan bagaimana ia harus menjadi anak domba yang mengangkut dosa manusia. Sementara dia adalah yang kudus. Bagaimana yang kudus harus mengangkut dosa manusia. Yesus mengalami pergumulan. Dan jikalau dia kemudian berkata bahwa untuk inilah aku datang, dia bersedia untuk menjadi hamba Tuhan yang menderita. Dia bersedia untuk menjadi anak domba Allah yang dikorbankan. Yesus sesungguhnya lebih mementingkan ketaatannya ketimbang kenyamanannya. Mari kita bandingkan sebentar. Di dalam Injil Yohanes tidak ada pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Yang di Matius dilukiskan Yesus berdoa sampai 3 kali. Ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tetapi jangan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Di dalam Lukas digambarkan Yesus begitu ketakutan, sehingga keringatnya menetes seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Dan seorang malaikat datang untuk menguatkan Yesus. Yesus sungguh-sungguh mengalami ketakutan. Dan pergumulan di Taman Getsemani itu sepertinya muncul dalam Yohanes pasal yang ke-12 ini. Apakah yang akan kukatakan saat ini? Saat Yesus melihat bayang-bayang kematian. Kematian yang merupakan kontradiksi. Dia yang kudus, Allah harus wafat. Dia yang kudus harus menanggung dosa. Dan dia harus meninggal dengan cara yang sangat menyakitkan. Dengan cara yang sangat mengerikan. Yaitu dihukum salib. Siapa yang bersedia? Siapa yang rela meninggal pada usia 33 tahun, lebih-lebih akan mati dengan cara disalibkan? Wajar jikalau Yesus pun mengalami ketakutan. Berani tidak berarti tidak punya rasa takut. Jikalau Yesus menjalani
apa yang di depan matanya akan meninggal dengan cara disalibkan, dan Yesus tidak ketakutan, bahkan Yesus tidak mengalami pergumulan. Apakah kemudian kematiannya itu merupakan sebuah kebajikan? Yesus takut, tetapi dalam ketakutannya dia tetap taat. Yesus sangat menderita oleh karena bayang-bayang kematiannya, tetapi dia berpegang pada imannya. Dia taat, dia setia, dan dia tetap menjalani, dan dengan demikian rencana dan rancangan Bapa terlaksana olehnya seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 53. Yesus menggenapi rencana-rancangan Allah. Yesus memuliakan Allah oleh karena jikalau seluruh umat manusia binasa karena dosa, Allah gagal menciptakan manusia. Karena itulah Tuhan membuat jalan keselamatan, dan tidak ada yang dapat menjadi juru selamat kecuali jika ada manusia tidak berdosa, bersedia menanggung hukuman dosa. Tidak ada manusia yang kudus tidak berdosa, hanya ada Allah. Karena itulah Allah datang dalam wujud manusia. Inilah Yesus Kristus. Yesus bersedia untuk menggenapi kehendak Bapanya. Ia memuliakan Bapanya. Tetapi pergumulannya, ketaatannya, dan sekaligus kerelaannya untuk menderita dihargai oleh Bapa. Dan Yesus yang bersedia merendahkan diri ditinggikan oleh Bapa. Dan bukankah itu kita membacanya di dalam madah indah dalam Filipi? Bapa memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di bawah bumi, yang ada di bumi dan yang di atas bumi, dan semua akan menyebut Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi benar, melalui kematiannya Yesus memuliakan Bapa, dan melalui kematiannya Yesus dimuliakan oleh Bapa. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Apa yang akan kukatakan tentang saat ini? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Oleh karena untuk inilah aku datang ke dalam saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus sesungguhnya membawa 3 hal yang kita temukan. Yang pertama dalam Yohanes 12 ayat 31a, penghakiman atas dunia. Melalui ketaatannya Yesus menjadi jalan keselamatan. Yesus adalah gracia, pengampunan yang ditawarkan oleh Allah bagi manusia berdosa. Menolak Yesus berarti menolak gracia Allah. Manusia yang menolak Yesus tetap ada dalam dosa, tetap harus menjalani hukuman dosa maut, terpisah dari Allah. Tetapi barang siapa bersedia menyambut Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus, mereka akan menerima gracia Allah, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan. Dipulihkan hubungannya, mereka kembali menjadi putra-putri Bapa, dan mereka akan hidup bersama dengan Yesus di dalam kekekalan dan kemuliaan. Yesus sekarang menjadi tolak ukur yang akan membelah dunia, membelah umat manusia. Dunia dihakimi atas sikap mereka terhadap Yesus. Inilah kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Saya akan mengulangi sekali lagi apa yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ini yang pertama. Dengan kematian Yesus dunia akan dihakimi. Yang kedua, Yohanes pasal 12 ayat 31b, penguasa dunia, Satan atau iblis akan dilemparkan keluar. Inilah sebetulnya gambaran dari nubuatan ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, dan sesudah Tuhan menyatakan hukuman bagi Adam dan bagi Hawa, Tuhan menyatakan hukuman bagi si ular. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, iblis, Satan, dan perempuan ini, Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan mematuk tumitnya. Di atas kayu salib, si ular mematuk tumit Yesus sehingga Yesus meninggal. Tetapi justru karena Yesus meninggal, Yesus turun ke dunia orang mati, mengalahkan penguasa dunia orang mati, penghulu dunia ini, setan atau iblis. Dengan demikian mengembalikan dunia orang mati menjadi milik Allah. Dan sekaligus setan tidak lagi memiliki kekuasaan atas dunia ini seperti sebelum ia dikalahkan oleh Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 28 sampai dengan 30, Yesus dengan jelas mengatakan kuasanya yang melampaui segala roh-roh jahat. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah orang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai mereka. Dengan Yesus turun ke dunia orang mati, ia mengalahkan penguasa dunia orang mati dan semua orang saleh yang tertahan, terpenjara di dunia orang mati, kemudian dibawa oleh Yesus naik ke surga. Itu disebut di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Yesus naik ke surga membawa tawanan-tawanan yang tadinya tertawan di dalam dunia orang mati. Bagian yang ketiga, Yesus menyatakan, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Ketika Yesus ditinggikan, ketika Yesus dipasang pada tiang salib, posisinya lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di jalan. Yesus memang sengaja, orang-orang yang dihukum mati memang sengaja dipasang supaya dilihat orang. Dan kematian melalui salib, disalibkan sesungguhnya adalah kematian dengan cara yang lambat. Kekurangan cairan dan mungkin juga kemudian mengalami banyak hal lain karena fungsi-fungsi tubuh yang terganggu akibat dehidrasi. Orang mati pelan-pelan. Dan jikalau para penghukum prajurit tidak sabar, dipercepat dengan cara orang-orang yang disalibkan dipatahkan kaki-kakinya
supaya lebih menderita dan lebih cepat mati. Yesus mengatakan justru ketika ia ditinggikan, ketika ia disalibkan, ia menarik semua orang datang kepadanya. Ketika film tentang kehidupan Tuhan Yesus diputar dengan proyektor dan layar tancap di tengah-tengah orang-orang Indian, film itu berjalan dari cerita awal, pertengahan, dan memuncak pada peristiwa penyaliban Yesus. Dan pada saat Yesus disalibkan, seorang bapak tidak lagi mampu menahan dan menguasai diri. Ia berdiri dari posisinya tadi duduk, lalu dia mendekat ke arah salib. Oleh karena posisi layar itu di atas, salib itu seolah-olah di atasnya, ia ada di bawah salib. Dan dengan air mata yang bercucuran, ia berseru seolah-olah Yesus bukan proyeksi gambar pada layar. Seolah-olah Yesus itu memang sungguh-sungguh di sana. Yesus turun. Bukan kamu yang harus disalibkan, tetapi aku yang mesti disalibkan. Penglihatan tentang Yesus yang disalibkan membawa keinsyafan akan betapa berdosanya kita manusia. Melihat Yesus yang disalibkan menginsyafkan kita akan kasih Allah dan mengundang pertobatan kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19 dituliskan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang bernoda dan bercacat. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari bersedia membeli batu berharga, katakanlah berlian, sebesar 1 salak pondok hanya dengan 5 liter darah saudara? Mana mungkin darah kita cuma 5 liter. Jika darah kita dikeluarkan 5 liter, kita sudah tidak bisa lagi hidup. Yesus membeli kita bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, dengan darahnya, dengan nyawanya, bukan cuma dengan darah dan nyawa, dengan penderitaan yang sangat ia rasakan. Kita ini ditebus, kita ini dibeli, kita ini berhutang nyawa, kita ini berhutang budi. Penglihatan akan Yesus yang disalibkan, sesungguhnya itu penglihatan yang menolong kita untuk menginsyafi kita ini berdosa, sungguh-sungguh berdosa, dan kasih Allah kepada kita sungguh-sungguh mulia. Bapa, muliakanlah namamu. Demikian Yesus ketika mengakhiri pergumulannya dan memilih untuk tetap beriman, mentaati Bapa, walaupun itu berarti ia akan mengalami penderitaan, kematian yang mengerikan dan yang sangat menyakitkan di salib. Bapa, muliakanlah namamu. Dan Bapa kemudian menjawab, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Yohanes 12 ayat 29. Beberapa kali kitab suci mengatakan bahwa Allah berbicara secara langsung. Ketika Tuhan memanggil Samuel kecil di bait suci di Silo, Tuhan memanggil dengan suara yang terdengar oleh telinga Samuel. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 14.
Demikian juga kelihatannya ketika Nabi Elia berada di puncak Horeb Sinai. Tuhan berbicara dengan suara yang bisa didengar oleh Nabi Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 18. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan bertanya sampai 2 kali. Dan dalam kitab Injil dikatakan 3 kali Tuhan berbicara, dan ketiga-tiganya berkaitan dengan periode dalam kehidupan Yesus. Bagian yang kita baca dalam Yohanes 12 tadi adalah bagian yang ketiga. Mari kita lihat bagian yang pertama. Bagian pertama adalah saat Yesus meninggalkan tugasnya sebagai anak sulung Maria. Sepertinya Bapak Yusuf sudah meninggal, sehingga Yesus harus menjadi pengganti ayah yang bekerja untuk mencukupi nafkah Maria dan adik-adik tiri Yesus. Sesudah adik-adiknya mungkin juga sudah mulai bisa bekerja, pada usia 30 Yesus meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang kayu, dan ia mulai melakukan panggilannya sebagai nabi, hamba Tuhan. Dan Yesus memulai dengan datang kepada Yohanes Pembaptis yang mengajak orang untuk mengaku dosa dan bertobat, dan menandai pertobatan itu dengan baptisan. Yesus datang kepada Yohanes dan meminta supaya Yohanes membaptis dirinya. Dengan segera Yohanes menolak, oleh karena Yohanes mengenali bahwa Yesus, walaupun Yesus sepupunya, Yesus adalah yang kudus dari Allah. Yohanes justru menawarkan kebalikannya, akulah yang dibaptis olehmu. Tetapi Yesus kemudian berkata, biarlah terjadi, oleh karena demikianlah kehendak Allah. Allah menghendaki supaya Yesus yang kudus dihitung berdosa, dan Yesus bersedia. Karena itu di awal karyanya Yesus dibaptis oleh Yohanes. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21 kita menemukan kata-kata, dia yang tidak mengenal dosa, Yesus telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Apa tujuan Tuhan dengan membuat Yesus berdosa? Supaya dalam Dia kita dibenarkan Allah. Yesus dijadikan domba korban untuk mendatangkan pengampunan dosa. Dan setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, pada waktu keluar dari air, Bapaknya meneguhkan apa yang sudah ditindaki oleh Yesus, dilakukan oleh Yesus, ditaati oleh Yesus. Dan terdengarlah suara dari langit yang terbuka dan roh yang turun seperti burung dara ke atas Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketaatan Yesus walaupun dia dihitung berdosa, membuat Bapa berkenan dan menyatakan Yesus sebagai anaknya yang kekasih. Suara Bapa yang kedua terdengar juga dalam kehidupan Yesus ketika Yesus berada di pegunungan Hermon, dan di sana ketika Yesus berdoa, ia berubah penampilan menjadi mulia, bersinar. Lalu muncullah Musa dan Elia. Dan Musa dan Elia berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Musa dan Elia menampakkan diri untuk meneguhkan bahwa Yesus harus menyelesaikan penugasan Bapa, mendatangkan perdamaian Allah dengan manusia berdosa, mendatangkan keselamatan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Yesus bersedia untuk mengorbankan dirinya dan mati di Yerusalem.
Dan pada waktu itu kemudian terdengarlah suara Bapa yang sepertinya memutus suara Simon Petrus yang mengajak untuk berkemah di atas gunung. Padahal Yesus harus turun dan pergi ke Yerusalem. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Ketika murid yang diajak naik ke pegunungan Hermon, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, pada waktunya mereka harus tutup mulut mendengarkan Yesus, bukan berbicara pada waktu yang tidak tepat. 2 kali Bapa berbicara meneguhkan tentang kematian Yesus. Dan pada kali yang ketiga dalam Yohanes 12 bacaan kita, ketika Yesus berkata, "Sekarang hatiku terharu." Apakah yang akan kukatakan tentang saat ini? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk saat inilah aku datang. Bapa, muliakanlah namamu. Dan Bapa kemudian menjawab, "Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi." Orang banyak mendengar suara, mungkin dikatakan guntur, halilintar, ada yang mengatakan suara malaikat. Tetapi itulah jawaban atas doa Yesus, atas komitmen Yesus, atas penyerahan Yesus, supaya Bapa dimuliakan. Dan Bapa memuliakan dirinya melalui ketaatan Yesus. Dan Bapa memuliakan Yesus baik pada waktu Yesus disalibkan maupun nanti pada waktu Yesus bangkit dan pada waktu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara saya pernah mengalami pergumulan yang berat? Kita seperti menghadapi dilema, dua pilihan yang sama-sama kuat. Yang satu adalah kita tahu itu kehendak Tuhan, tetapi yang satu lagi adalah kehendak kita sendiri. Mana yang akan kita pilih? Sesungguhnya pada saat-saat seperti itu kita mengalami kebingungan, memilih yang satu sepertinya salah, memilih yang lain sepertinya tidak rela, tidak lega. Pernahkah kita menghadapi masalah karena pasangan hidup yang akan kita pilih? Pernahkah kita menghadapi pergumulan karena pekerjaan yang kita pilih? Kita mungkin ingin pekerjaan yang uangnya banyak, tetapi kita tahu Tuhan tidak terlalu suka. Oleh karena di tempat itu banyak hal yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Apakah kita mengalami pergumulan ketika Tuhan menghendaki kita berdamai, kita mengampuni, kita memaafkan orang yang menyakiti kita, yang kita benci, dan kita enggan, tidak bersedia untuk berdamai apalagi memaafkan? Apakah kita pernah bergumul karena Tuhan ingin memakai uang kita untuk dibagikan, diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang membutuhkan, dan kita ingin memakai uang itu untuk kehendak kita sendiri? Bagaimana pergumulan-pergumulan yang pernah terjadi? Apakah berakhir dengan kita mentaati Bapa, kita memilih yang memuliakan Bapa, ataukah kita gagal karena kita memilih kehendak kita sendiri? Kita menginginkan yang terbaik untuk diri kita sendiri, padahal mungkin itu bukan yang sungguh-sungguh yang terbaik bagi diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan bahwa kematiannya adalah seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah.
Selama biji itu disimpan di tempat yang kering, stoples, ia hanya akan menjadi biji gandum. Tetapi ketika ia dilemparkan ke dalam tanah, masuk ke dalam tanah, membusuk, pecah, mati, lalu benih kehidupan yang ada di dalam biji gandum itu akan keluar, akan bersentuhan dengan tanah, dan akan menjadi tanaman gandum berikutnya yang akan menghasilkan gandum, bukan satu biji, bukan satu untai, akan menghasilkan banyak buah. Itulah keyakinan Yesus dengan kematiannya. Dan pada waktu Yesus berbicara tentang kematiannya akan seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah, Yesus melanjutkan dengan berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 25 dan 26. Ayat ini senada dengan ayat yang muncul dalam Injil-Injil. Barang siapa hendak mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Yesus menghendaki pengikut dan murid-muridnya bersedia mati terhadap keinginan pribadi, mati terhadap ambisi-ambisi pribadi, dan menjadi hambanya Tuhan. Orang-orang yang mencintai hidupnya akan terdorong oleh dua macam tujuan, yaitu nafsu mementingkan diri sendiri dan keinginan untuk memperoleh keamanan. Menjadi pengikut dan murid Yesus berarti bersedia melupakan keselamatan dan kepentingan serta kemajuan diri sendiri. Dengan kata lain, bersedia memberikan dirinya kepada Tuhan dan kepada orang lain. Memelihara diri dengan bersantai-santai di depan api, menghemat kehidupan, menghindari semua ketegangan, memelihara diri dengan terus senantiasa mengkhawatirkan tentang kesehatan, sangat mungkin membuat hidup kita lebih lama. Tetapi apakah itu benar membuat kita hidup? Jikalau kita melakukan bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, bisa jadi akan menjadi sangat kaya raya, tetapi mungkin tidak pernah dicintai. Padahal cinta kasih adalah harta kehidupan yang sesungguhnya. Yesus mengajarkan arti salib. Hanya melalui kematian datanglah kehidupan. Hanya melalui pengorbanan hidup kita mendapatkan kehidupan. Hanya melalui pelayanan kita mendapatkan kebesaran. Apakah kita bersedia mengikut Kristus, cara hidupnya dan kehendaknya? Apakah kita bersedia tidak mencintai nyawa kita di dunia dengan hidup untuk Tuhan, untuk orang-orang yang kita layani, bukan hidup untuk diri kita, keinginan dan ambisi kita, supaya kita mendapatkan hidup bersama dengan Kristus, hidup yang kekal dan bukan justru kehilangan hidup.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menggumulkan kebenaran firman Tuhan ini dan mencoba untuk mencari di dalam diri kita, apakah pelajaran yang mestinya juga menjadi perintah Kristus dalam kehidupan kita, mengalahkan ambisi kita, keinginan kita, dan dengan demikian kita memilih untuk mentaati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Barang siapa memuliakan Tuhan, barang siapa melayani Kristus, akan dimuliakan oleh Bapa, akan dihormati oleh Bapa. Bukan hanya untuk 70 tahun, 80 tahun di dunia ini. Tetapi mari kita mengingat apa yang akan terjadi dalam kekekalan, dalam kehidupan yang tidak pernah akan berakhir. Apa artinya kita mendapatkan kebesaran di bumi ini 80 tahun, tetapi kita kehilangan kekekalan yang sangat indah, mulia, dan berharga. Jangan sampai. Amin.